Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini saya hendak menyampaikan kisah singkat hidup saya, mulai dari lahir sampai dengan saat ini. Nama saya Doni Bagus Susatya. Saya anak kedua, 4 bersaudara, dari pasangan suami istri Bapak Sudrajat Widodo dan Ibu Yuniati Sri Sulistianingsih. Saya dilahirkan di Jakarta pada tanggal 25 November tahun 1980. Sewaktu itu ayah saya masih bekerja di sebuah perusahaan maskapai penerbangan sebagai tenaga administrasi, dan kami tinggal di rumah kontrakan di kawasan Palbatu, Jakarta Selatan. Saya memiliki kakak perempuan bernama Dina Ayu Chandra Kirana yang berselisih umur 1 tahun dari saya. Adik perempuan bernama Deni Ayu Sulistiawati yang berselisih umur lebih muda 4 tahun dari saya. Dan adik laki-laki bernama Sidik Bagus Pitutur yang berselisih umur lebih muda 14 tahun dari saya. Selama tumbuh kembang kehidupan, saya mengalami perpindahan tempat tinggal mengikuti ayah ibu saya dari satu kota ke kota yang lain. Diawali dari tempat kelahiran saya di kota Jakarta di akhir tahun 1980. Berlanjut sampai saya duduk di bangku SD kelas 1 di tahun 1986. Kemudian setelah itu di tahun yang sama, 1986, kami berpindah ke kota kecil Cepu di Jawa Tengah, mengikuti ayah yang melanjutkan studi diplomanya di Akamigas. Tahun 1987 kami pun kembali ke Jakarta, sesaat sebelum kepindahan kami selanjutnya ke kota Yogyakarta, karena ayah memutuskan untuk menjual rumah dan pada akhirnya berwira swasta di Yogyakarta. Sehingga saya pun melanjutkan sekolah saya dari SD sampai SMP di Yogyakarta. Pada tahun 1995, ayah mengajak kami untuk tinggal di Metro Lampung Tengah. Beliau memutuskan untuk menjadi seorang guru STM di sana. Saya menamatkan SMP, lalu juga dilanjutkan dengan menyelesaikan SMA setelah 4 tahun tinggal di sana. Selulusnya dari SMA tahun 1998, saya diterima di UGM Yogyakarta melalui program BBUD, Penjaringan Bibit Unggul Daerah, pada saat saya di SMA, dan mengambil program studi produksi ternak, Fakultas Peternakan. Studi saya di Fakultas Peternakan UGM hanya berjalan 1 semester saja, karena saya mengiyakan permintaan ayah untuk melamar pekerjaan sebagai tenaga operator di sebuah perusahaan migas bernama Total Indonesia di Kalimantan Timur, supaya saya dapat membantu perekonomian keluarga. Tahun 2000, saya resmi bekerja sebagai tenaga operator migas di Total Indonesia, yang mana sebelumnya saya dilatih terlebih dahulu untuk menguasai keahlian sebagai operator melalui 1,5 tahun proses pelatihan. Suasana kerja yang belum pernah saya rasakan menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan ketika saya berada di bangku sekolah. Di perusahaan inilah saya diperkenalkan bagaimana berinteraksi dengan banyak orang dengan berbagai karakter, termasuk pernak-pernik ketidakidealan di dalam hidup serta urusan pekerjaan. Sebagai operator di perusahaan migas di Total Indonesia, saya ditempatkan di lokasi Handil, Kalimantan Timur, sekitar 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan darat dari kota Balikpapan. Saya bekerja dengan sistem jadwal rotasi, artinya 14 hari berada di lokasi kerja, dan 14 hari saya mengambil masa libur atau off duty di Balikpapan. Karena semasa off duty saya tidak memiliki kegiatan yang rutin, saya memutuskan untuk berkuliah lagi di Universitas Teknologi Yogyakarta tahun 2002.
di program studi teknik informasi. Namun mungkin karena niat yang belum kuat dan karena hasrat untuk menikah yang tinggi, saya memutuskan untuk menikah terlebih dahulu dan berhenti kuliah. Allah menakdirkan saya bertemu dengan seorang gadis di Balikpapan bernama Dahliana Abdullah, putri dari Bapak Abdullah Khair dan Ibu Megania, lalu menikahinya di tahun 2003. Setelah itu menetap di Balikpapan. Tahun 2004 kami dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Abdullah Liam Hanif. Lalu tahun 2010 kembali Allah mengkaruniai kami anak laki-laki bernama Abdurrahman Liam Ishak. Berbagai pengalaman hidup, berkeluarga, dan segala pernak-pernik senang susahnya saya hadapi dengan tekun dan sabar sembari terus bekerja mengabdi kepada perusahaan. Tahun 2012, di saat saya berumur 32 tahun, saya merasakan kejenuhan yang cukup memuncak. Jenis pekerjaan yang monoton dan tidak variatif, sistem karir yang lambat, membuat saya berpikir untuk mencari suasana dan tantangan lain. Bekerja 12 tahun di lokasi yang sama dan tak berpindah, membuat saya jenuh. Lalu berpikir untuk melebarkan pengalaman saya ke lokasi yang lebih menantang dan memicu daya kritis berpikir yang lebih kompleks lagi. Di tahun 2012, saya mendapatkan kesempatan pindah ke lokasi kerja lain di perusahaan yang sama, Total Indonesia, yakni di Seni Pavil. Sampai tahun 2013, saya bekerja di posisi yang sama, operator, tapi kali ini di instalasi pemrosesan gas. Saya menyadari pada saat itu di usia yang terbilang muda, 33 tahun, saya masih memiliki kesempatan waktu dan tenaga untuk merasakan pengalaman kerja di luar Indonesia. Sehingga pada tahun 2013, saya memutuskan untuk keluar dari Total Indonesia, resign. Kemudian saya melamar di sebuah perusahaan di Abu Dhabi, lalu saya diterima kerja di sana sebagai operator juga di perusahaan onshore operasi darat migas milik pemerintah Uni Emirat Arab di Abu Dhabi yang bernama ADCO, yang sekarang bernama ADNOC Onshore, dengan membawa keluarga tinggal di sana. Petualangan selama 3 tahun di Uni Emirat Arab bersama keluarga membawa kenangan indah, ditambah dengan kehadiran anggota keluarga yang baru bernama Muhammad Yazid Ilmani, anak kami yang ketiga pada tahun 2015. Ternyata 1 tahun setelah tinggal di sana, setelah itu Allah cukupkan kami untuk tinggal di Abu Dhabi. Sebuah ujian mendampingi anak kami yang kedua untuk berobat ke Malaysia karena menderita sindrom nefrotik membuat saya memutuskan untuk menyudahi keluarga tinggal di Abu Dhabi. Tahun 2016 resmi sudah keluarga tinggal di Indonesia. Dan alhamdulillah anak kami mengalami perbaikan kondisi kesehatannya setelah 3 tahun melalui perawatan obat herbal Cina di Malaysia. Dari tahun 2013 sampai sekarang, tahun 2022, alhamdulillah saya masih bekerja di perusahaan yang sama, di ADNOC Onshore sebagai operator, melalui dan menjalani berbagai macam lika-liku aktivitas yang menarik dan juga emosional, berinteraksi dengan orang-orang dengan latar belakang serta kultur yang berbeda, juga merasakan suasana tempat beserta cuaca yang berbeda, menambah pengalaman tersendiri buat saya di dalam mengarungi hidup ini. Terakhir adalah ujian pandemi COVID-19 di seluruh dunia yang dimulai tahun 2020, sungguh mengubah segalanya.
mengubah segala aspek aktivitas, baik itu yang berdampak pada manusia maupun organisasi. Termasuk saya yang notabene memiliki status kerja rotasi, mengikuti perubahan suasana kerja dan juga aturan perjalanan atau penerbangan yang berubah-ubah cukup menyulitkan, namun semua itu adalah bagian dari takdir Allah yang harus dilalui dengan ikhlas dan sabar. Di balik musibah tentunya ada hikmah atau hal indah yang Allah ciptakan. Dan setiap manusia tentunya memiliki pengalaman yang berbeda-beda pada tiap bentuknya dalam hal ini. Hikmah buat saya, karena ini sepertinya adalah momen yang pas untuk memulai rencana menyelesaikan studi meraih gelar sarjana yang saya punya, yang sempat tertunda karena beberapa alasan di waktu yang lalu. Setelah tahun 2002 yang gagal di UTY, sebenarnya saya kemudian mencobanya lagi tahun 2008 di Uniba atau Universitas Balikpapan. Program studi ilmu hukum. Namun rupanya masih ditakdirkan Allah tertunda. Karena kepindahan istri ke Jogja yang juga ingin menyelesaikan S1-nya tahun 2009, yang walaupun juga mengalami kegagalan karena hamil lagi dan dikaruniai anak kedua tahun 2010. Adapun pasca transfer keluarga kembali ke Indonesia tahun 2016 dari Abu Dhabi, saya mencoba mendirikan bisnis warung makan, buku dan pakaian bernama Warung Sawah. Terdorong oleh cekaman situasi perlakuan PHK oleh perusahaan karena terimbas harga minyak mentah yang jatuh pada saat itu. Ya, tentunya hal tersebut saya lakukan karena untuk persiapan menghadapi segala kemungkinan terburuk menurut saya terhadap masa depan perekonomian keluarga. Namun rupanya mengelola bisnis tidaklah mudah, apalagi menghadapi krisis pandemi sampai saat ini. Pada tahun 2020, saya putuskan Warung Sawah tutup, berhenti terlebih dahulu, sembari saya menimba ilmu administrasi bisnis dahulu di Universitas Terbuka, sampai saya nanti lulus kemudian, dan kemudian semoga Allah mengizinkan saya membuka kembali bisnis saya lagi. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Di tahun 2022 ini, usia saya sudah 41 tahun. Orang tua dan mertua sudah menginjak usia lanjut. Dan anak-anak sudah beranjak dewasa. Tentunya kondisi saya secara fisik mengalami penurunan. Saya ingin memanfaatkan sisa-sisa umur saya untuk berbagi cerita ilmu dan pengalaman yang bermanfaat semampu saya untuk orang banyak, khususnya generasi muda, melalui tulisan dan kata-kata. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat dan usaha saya ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.